Undangannya mudzakarah ya, diskusi. Alhamdulillahirabbil alamin. Respon saya adalah bersyukur jika itu serius, tidak main-main. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara sekalian dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama menyaksikan tanggapan Kiai Haji Muhammad Abdul Razak Sumedang ya, yaitu beliau Rais Am Forum Zuriyah Wali 9 Indonesia terkait dengan beredarnya surat yang dilayangkan oleh Robitoh Alawiyah kepada Kiai Haji Manuddin yang ditantang debat di kantor Robitoh Alawiyah. Nah, jadi bagaimana tanggapan beliau? Mari kita sama-sama simak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saudaraku yang budiman, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, penuh dengan limpahan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kami diminta untuk memberikan respon, tanggapan ya, terhadap maraknya undangan yang beredar di medsos katanya. Undangan apa ya? Undangan dari RA yang ditujukan untuk Kiai Manuddin. Undangannya mudzakarah ya, diskusi. Alhamdulillahirabbil alamin. Respon saya adalah bersyukur jika itu serius, tidak main-main. Kami siap untuk membantu jika diperlukan. Tapi kalau hanya main-main, hanya cari sensasi, hanya cari framing, untuk apa? Nanti malah akan semakin blunder Robitoh Alawiyah. Percaya deh sama kami. Nah, saudaraku yang budiman, kenapa kok kami ini sangat sekali berkepentingan pertemuan antara pihak Robitoh Alawiyah dengan Kiai Manuddin? Ya kan, kita sudah pernah inisiasi berkali-kali. Bahkan Kiai Ali Badri waktu itu juga pernah menginisiasi mengundang Robitoh Alawiyah ke Pasuruan, tidak hadir. Lalu di Jakarta, di UIN, tidak hadir. Di Benda Kerep, tidak hadir. Di mana lagi? Banten, tidak hadir. Sehingga kalau memang Robitoh Alawiyah punya inisiasi untuk bertemu dan membahas masalah nasab, kami semua sangat mendukung. Tapi serius. Dan alangkah indahnya kalau pertemuan itu tempatnya bukan di majelisnya RA. Di tempat yang lain lah. Supaya lebih elegan, netral. Syukur-syukur bisa hadir tanggal 10 September yang diinisiasi oleh kawan-kawan di UIN Wali Songo ya. Di UIN Wali Songo. Nah itu Robitoh Alawiyah kalau bisa hadir di situ, Masya Allah. Kami akan ikut berpartisipasi dalam menjaga keamanan, kedamaian, kelancaran, dan lain-lain yang diperlukan. Insya Allah. Saudaraku yang budiman, yang dirahmati oleh Allah. Awalnya kami anggap perdebatan nasab ini sudah selesai. Diskursus, diskusi, mudzakarah masalah nasab ini sudah selesai. Karena penantian yang cukup panjang, kurang lebih setahun, agar RA memberikan respon secara resmi pun sampai detik ini tidak kami dengarkan. Sehingga hari ini sebetulnya yang kami inisiasi itu bukan pertemuan membicarakan masalah nasab, justru cari win-win solution agar masyarakat para muhibbin ini tetap damai. Itu yang sedang kami inisiasi. Kami sedang komunikasi dengan beberapa sahabat, para alim, para ulama, abuya, kiai, dan juga orang-orang yang pro dengan Pak Alawi. Tiba-tiba pagi ini kami dapat informasi ada undangan pertemuan membahas masalah nasab yang diinisiasi oleh Robitoh Alawiyah. Masya Allah. Apa iya? Ya, apa iya mau serius?
Saudaraku yang budiman yang dirahmati oleh Allah, kitab-kitab nasab yang sampai detik ini menjadi perbincangan publik yang disodorkan oleh Kiai Maduddin, itu sebelumnya, maaf kalau saya salah, saya belum pernah mendengar guru-guru kita, Mbah Nawawi, Mbah Khalil, Mbah Hashim, bahkan Mbah Mun membuka dan membahas kitab-kitab yang sama dibuka dan dibahas oleh Kiai Maduddin. Saya belum pernah mendengar itu informasinya. Barangkali sahabat-sahabat, saudara Kiai Budiman, ada informasinya, monggo, mungkin kami salah. Tapi sampai detik ini saya belum pernah dengar kalau guru-guru kita pernah membuka kitab-kitab yang dikaji oleh Kiai Maduddin tentang nasabah Arabi. Karena kami yakin orang-orang alim, mereka semua kalau membuka kitab-kitab yang dikaji oleh Kiai Maduddin, kitab-kitab nasab maksudnya, setidak-tidaknya akan mengalami permasalahan di lapangan seperti ini, walaupun tidak sebesar ini. Ya memang karena kenyataannya apa yang disodorkan dan dikaji Kiai Maduddin itu real. Tidak ada dusta, tidak ada kebohongan, bahkan tidak ada yang ditutup-tutupi. Kan ini sudah kita uji bersama apa yang disampaikan oleh Kiai Maduddin itu ketika kita sama-sama ketemu di Bedak Kerok. Persis dengan isi kitab yang beliau baca. Jadi beliau menyampaikan isi kitab, menguraikan, lalu mempublikasi ke publik. Salahnya di mana? Betul tidak? Dan yang disampaikan itu tidak ada dusta. Kecuali beliau menyampaikan itu tidak sama dengan isi kitab, rujukannya, referensinya, manuskripnya. Nah, itu namanya membuat keresahan atau hoak. Ini enggak. Persis beliau menyampaikan isinya. Bahkan referensinya pada saat itu kita kaji bersama juga. Tidak ada yang meleset. Itulah makanya kami sangat berkepentingan kepada Robito Alawiyah untuk memberikan respon terhadap apa yang disampaikan oleh Kiai Maduddin ini dari referensi kitab-kitab yang kami anggap kitabnya bisa dipertanggungjawabkan di abad yang mendekati kelahiran Ahmad bin Isa sebagai dzurriyyah Kanjeng Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu saja saudaraku yang budiman, respon kami terhadap apa yang hari ini sedang rame-ramenya dipermasalahkan di publik, baik di alam gaib yaitu medsos ataupun alam syahadah. Oke, saudara sekalian, luar biasa sekali. Ternyata Kiai Haji Muhammad Abdul Razak atau Rais Am Forum Dzurriyyah Wali 9 Indonesia ternyata memberikan respon positif kalau kita dengar apa yang beliau sampaikan tadi terkait dengan hal ini. Namun terkait dengan hal itu, beliau sempat tadi menceritakan ya terkait dengan pihak-pihak yang ingin menjadi jalan tengah yang sudah lewat waktunya untuk antara Kiai Haji Mainuddin dan pihak Robito Alawiyah dulu. Salah satunya yaitu Kiai Haji Ali Badri yang kala itu sebagai mediator ya untuk mengundang antara pihak Robito Alawiyah dan Kiai Haji Mainuddin untuk berdebat terbuka dan disiarkan secara langsung. Namun dari pihak Robito Alawiyah itu tidak hadir ya. Lalu kemudian yang kedua yaitu debat di Kesultanan Banten, itu dari pihak Robito Alawiyah tegas menjelaskan bahwa dari pihaknya tidak akan mengirim utusan dan tidak akan datang. Makanya Kiai Haji Mainuddin itu tidak datang. Makanya yang akan berdebat itu pas kita lihat di acara live-nya itu antara Gus Wapi, Gus Rumail, lalu kemudian dari pihak Kiai Haji Mainuddin yaitu Tengku Kori Muda, lalu kemudian
Gus Jazuli kalau tidak salah ya. Nah itu apa ya, kegiatan-kegiatan yang sudah dilalui dan pihak Robitoh masih tidak mau berhadapan langsung dengan Kiai Jamaluddin. Dan sekarang yang terbaru yaitu undangan langsung. Namun undangan di sini ada syaratnya yaitu debat tertutup. Artinya ketika debat ini tertutup dan itu di kandangnya Robitoh Alawiyah atau di kantornya Robitoh Alawiyah dan tidak ada media yang diizinkan, makanya debat tertutup. Dan kalau kita dengar dari podcastnya Kiai Jamaluddin dan Gus Jazuli itu hanya boleh disiarkan oleh, kalau tidak salah itu oleh Nabawi TV ya, yaitu TV-nya para habaib ya. Ya mungkin itu sebagai bisa kita bilang sebagai siaran mungkin tidak langsung ya. Pasti ada konspirasi-konspirasi yang dilakukan apabila nanti videonya di-upload ya oleh Nabawi TV. Nah, terkait dengan hal itu juga ada beberapa hal yang sangat penting sekali untuk kita bahas bersama terkait dengan apa yang disampaikan oleh Rais Am Forum Zuriyah Wali 9 Indonesia, yaitu Kiai Haji Muhammad Abdul Razak terkait dengan merespon undangan Robitoh Alawiyah ini. Yang pertama yaitu kami siap, kata beliau, kami siap menjadi pembantu atau membantu sebagai mediator jika diperlukan apabila debat ini benar-benar terjadi gitu. Artinya apa? Beliau siap membantu dari pihak Forum Zuriyah Wali 9 untuk memediator pertemuan kedua belah pihak ini, dan syaratnya itu kalau bisa jangan di Robitoh Alawiyah. Jangan di kantor Robitoh Alawiyah. Ini syaratnya. Kenapa? Karena supaya adil dan lebih mewah lah kata beliau. Ya misalkan bisa di Win Wali Songo dan lain sebagainya. Nah itu bisa dilaksanakan dengan debat terbuka, disaksikan oleh orang banyak dan ada penengahnya lah. Nah ini akan lebih elegan kata beliau. Dan salah satu nasihat beliau juga kepada Robitoh Alawiyah, seharusnya ini menjadi serius ya, jangan main-main lagi gitu. Kalau memang mau berdebat silahkan debat terbuka di tempat tengah-tengah lah. Apabila ini menjadi main-main lagi, nah jadi diingatkan dari pihak Robitoh Alawiyah akan blunder lagi lah seperti yang sudah dilakukan, blunder-blunder terus. Hal-hal yang menjadi momok untuk menjadi bahan pembicaraan bagi media-media lainnya. Itu dari pihak Robitoh Alawiyah. Ini seharusnya serius, undangan serius. Namun tentunya dengan undangan yang yang fair lah. Tidak ada yang dirugikan dalam hal ini. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, kitab-kitab kata beliau, kitab-kitab yang dikaji oleh Kiai Jamaluddin. Jadi beliau pernah pernah membuktikan gitu, menanyakan kitab-kitab yang dikaji, kitab-kitab yang digunakan sebagai dalil, sebagai landasan untuk membatalkan nasabah Alawi ini. Dan ternyata benar. Apa yang ditulis Kiai Jamaluddin kata beliau tadi dan apa yang disodorkan di dalam tulis-tulisannya dengan apa yang disampaikan Kiai Jamaluddin ketika didatangi oleh Forum Zuriyah Wali 9 Indonesia itu ternyata benar, tidak ada yang meleset. Dan beliau juga sempat menyampaikan tadi yang sangat membuat kita tercengang ya. Selama ini yang saya ketahui kata beliau itu tidak pernah dari kiai-kiai sepuh kita seperti Kiai Haji Asy'ari, Kiai Haji Maimun Zubair untuk lebih dalam membahas, mengkaji kitab-kitab yang dikaji Kiai Haji Jamaluddin. Tidak ada. Seandainya itu dikaji, maka saya yakin kata beliau akan berpendapat sama dengan Kiai Haji Ahmaduddin Utsman Al-Bantani. Nah, kenapa begitu? Karena ketika kiai-kiai sepuh ini masih hidup itu kelakuan oknum habaib ini tidak separah seperti ini saudara sekalian. Nah ketika para sesepuh kita Kiai Haji Maimun Zubair meninggal dunia dan sebagainya, barulah ini akan muncul
tokoh-tokoh seperti Habib Rizik, Habib Bahar dan sebagainya yang ya bisa kita bilang berdakwah dengan dakwah yang kata-kata yang kasar dan keras ya, tidak mencerminkan kelemah lembutan dan lain sebagainya. Iya, memang yang disampaikan itu suatu kebenaran, suatu dalil, suatu hujah Al-Quran. Namun ketika disampaikan dengan cara lantang dan lain sebagainya, itu akan menjadi respon berbagai macam pihak ya. Baik itu dari kalangan muslim maupun non-muslim. Apakah terutama bagi non-muslim, apakah Islam itu seperti itu cara berdakwahnya? Tidak menghadirkan kelembutan, bahkan orang akan menjadi semakin apa ya, bisa kita bilang semakin tergairah untuk eh, ya bisa kita bilang membenci dan lain sebagainya saudara sekalian. Ya mungkin hanya itu saja yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.